Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fala Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu dengan mengerjakan salat waktu subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan membaca kitab atau hadis-hadis tentang agama dan celaan bagi orang yang meninggalkan salat. Tak lupa juga salawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan hadis-hadis tentang ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab-kitab hadis banyak disebutkan mengenai siksa pedih bagi siapa saja yang meninggalkan sholat. Saya akan menyebutkan beberapa hadis sebagai contoh untuk orang-orang yang berakal. Sebetulnya satu hadis dari baginda Rasulullah SAW pasti kebenarannya. Maksud kami, yang pasti kebenarannya sudah mencukupi. Namun karena kasih sayang baginda Rasulullah SAW, beliau mengulang-ulang arahannya dalam hal ini agar umat atau umatnya tidak mengabaikannya. Tapi keadaan kita patut disayangkan, meskipun baginda Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah salat, kita tidak memperhatikannya tanpa perasaan malu, padahal kita mengaku sebagai umat dan pengikut setianya, serta merasa sebagai pembela Islamnya pula. Pembeda antara orang beriman dan orang kafir adalah salat. Yaitu hadis yang pertama dari Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara seseorang dengan kekufuran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara seseorang dengan syirik dan kufur. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain pula disebutkan, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara iman dan kufur. Hadis riwayat Al-Hadid. Kami ulangi sekali lagi dari Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara seseorang dengan kekufuran. Hadis riwayat Ahmad Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara seseorang dengan syirik atau kufur. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain pula disebutkan, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara iman dan kufur. Hadis riwayat Tirmidzi. Faedah, masih banyak hadis lain mengenai hal ini. Baginda Nabi SAW bersabda, bersegeralah sholat ketika hari mendung. Barang siapa meninggalkan sholat, dia menjadi kafir. Maksudnya jangan sampai karena cuaca mendung membuat kita tidak mengetahui waktu sholat yang tepat, sehingga sholat terlewatkan. Meskipun dapat mengqadanya, hal itu termasuk meninggalkan sholat.
dihukumi kufur. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kufur dijatuhkan kepada orang yang meninggalkan sholat karena mengingkarinya. Bagaimanapun ancaman itu amat keras. Oleh karena itu, barang siapa hatinya mengagungkan baginda Rasulullah SAW dan sabda-sabdanya, maka peringatan itu sudah keras sekali baginya. Selain sabda baginda SAW di atas, para sahabat besar seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan yang lain juga berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur dan dengan sengaja berarti telah kafir. Demikian pula pendapat Imam Ahmad bin Hanbali, Syekh Ishaq bin Rawahi dan Syekh Ibnu Mubarak rahmatullahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan tersebut. Dari kitab At-Targhib. 7 nasihat baginda Rasulullah SAW. Hadis yang kedua dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, kekasihku baginda Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 7 hal. 4 di antaranya adalah: 1, janganlah menyekutukan Allah. Maksud kami jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, walaupun kamu terpotong-potong atau dibakar atau disalib. Janganlah meninggalkan sholat dengan sengaja, karena barang siapa sengaja meninggalkan sholat, sungguh ia telah keluar dari agama. Janganlah bermaksiat, karena maksiat itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah minum khamar, karena sesungguhnya ia adalah pangkal segala dosa. Hadis riwayat Tabrani dari kitab At-Targhib. Faedah, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis yang sama. Ia berkata, kekasih saya baginda Rasulullah SAW nasihati saya: 1, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, meskipun kamu dipotong-potong dan dibakar. 2, jangan sengaja meninggalkan sholat. Barang siapa sengaja meninggalkannya, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya dari jaminannya. 3, jangan minum khamar, sesungguhnya itu kunci segala keburukan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan 2 hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran di sini, dan mudah-mudahan pula kita bisa menyampaikan kepada yang lainnya. Yang mana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang datangnya dari saya. Mari kita tunduk majlis kita dengan kibaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.